yang ngasih soal duluan ya. Nah, tahu nggak sih kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara? Kebijakan apa ya kak? Gak tahu. Kamu nggak tahu? Mau aku kasih tahu? Mau. Nah, jadi jawabannya itu adalah kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal itu apa ya? Saksikan video kami ya sampai habis. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Ibaratnya itu, kebijakan fiskal adalah seorang ibu dalam sebuah negara. Ibu dalam sebuah keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pemasukan dan juga pengeluaran keluarga itu sendiri. Kapan keluarga tersebut harus berhemat, kapan keluarga tersebut harus berlebih, dan apa saja yang diprioritaskan. Nah, kebijakan fiskal dalam suatu negara ditentukan oleh peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur stabilitas ekonomi dan menyejahterakan rakyatnya. Salah satu kebijakannya di bidang fiskal adalah dengan mengatur APBN dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan demikian, diharapkan melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menghindarkan ekonomi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tingginya angka pengangguran, tingginya inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Setelah mengetahui pengertian dan peran dari kebijakan fiskal, selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan PDB atau produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Ini dilakukan dengan mengatur pendapatan negara seperti bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan lain-lain, serta mengatur pengeluaran negara seperti pelaksanaan proyek pembangunan sarana prasarana, belanja negara, proyek pemerintah dan lain-lain. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Seperti yang kalian ketahui, tingkat pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi, seperti yang bisa dilihat pada berita berikut ini. Maka dari itu, untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi ini, kebijakan fiskal diaplikasikan sebagai bentuk dari prioritas untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Tujuan kebijakan fiskal yang ketiga adalah menstabilkan harga barang dan mengatasi inflasi. Melalui kebijakan fiskal yang baik, tingkat pendapatan nasional, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional diharapkan dapat berjalan dengan baik juga. Lain tujuan, lain pula fungsi dari kebijakan fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, kebijakan fiskal mempunyai 6 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi stabilisasi, fungsi pengawasan, fungsi distribusi, dan fungsi alokasi. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi perencanaan, di mana kebijakan fiskal digunakan sebagai pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tertentu. Yang kedua ada fungsi otorisasi, di mana kebijakan fiskal memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara pada tahun tertentu. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, di mana kebijakan fiskal menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang keempat ada fungsi pengawasan, di mana kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah sesuai aturan yang berlaku atau belum. Yang kelima ada fungsi distribusi, di mana kebijakan fiskal digunakan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam hal alokasi sumber daya. Dan yang terakhir adalah fungsi alokasi, di mana kebijakan fiskal berperan dalam mengalokasikan anggaran negara untuk mengurangi pengangguran, meminimalisir pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi suatu negara. Itulah 6 fungsi dari kebijakan fiskal. Nah, setelah mengetahui fungsi dan tujuannya, yuk kita bahas instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Nah, dari sini pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Jika neraca pembayaran defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja, contohnya seperti penundaan pembayaran THR bagi PNS. Instrumen yang kedua adalah pajak atau tax. Nah, pernah nggak sih kalian makan di sebuah restoran atau di tempat makan, tapi ada kenaikan pajak atau ada juga penurunan pajak? Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, pajak adalah instrumen yang dapat memberikan peranan dalam pengaturan anggaran
yang dilakukan oleh pemerintah. Simpelnya, pajak itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Nah, mengubah tarif pajak di bidang tertentu dapat memengaruhi perekonomian. Saksikan video berikut ini ya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli. Instrumen kebijakan fiskal yang berikutnya adalah obligasi publik. Obligasi publik adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Ketika kamu membeli obligasi ini, itu artinya kamu meminjamkan dana kepada penerbit obligasi dan mereka akan mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga. Contohnya, pemerintah ingin membutuhkan dana untuk membangun jalan. Kamu membeli obligasinya, lalu setiap beberapa bulan kamu akan mendapatkan bunga dan ketika jangka waktu yang telah ditentukan sudah jatuh tempo, uang pokokmu akan dikembalikan. Setelah membahas tentang instrumen kebijakan fiskal, ada juga jenis-jenis kebijakan fiskal loh. Kebijakan fiskal dari segi teoritis ada 3. Yang pertama adalah kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terasa dalam jangka panjang, seperti pemberian beasiswa kuliah, pendanaan startup, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara untuk menghadapi situasi tertentu, seperti yang terjadi pada COVID-19 kemarin, di mana alokasi APBN sebagian besar digunakan untuk sektor kesehatan. Yang bisa kalian lihat pada berita berikut ini dan ini. Dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal tidak disengaja. Kebijakan fiskal tak disengaja adalah kebijakan dengan penerapan keputusan atau aturan untuk melindungi ekonomi dari sektor non-pemerintah seperti penetapan harga eceran tertinggi. Nah, selanjutnya dari segi penerapannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan pemerintah saat ekonomi melemah dengan cara menaikkan anggaran belanja dan menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Nah, apabila pajak diturunkan atau ditiadakan, pastinya akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perusahaan bisa tetap memproduksi tanpa harus memecat pekerja. Nah, yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara menurunkan anggaran belanja dan menaikkan pajak. Fungsinya adalah untuk mencegah inflasi dan juga mengurangi rasio Gini. Nah, selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang yang diambil untuk menjaga keseimbangan pengeluaran dan pemasukan negara agar negara tidak punya terlalu banyak utang. Yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit yang diambil ketika pemasukan berkurang dibandingkan pengeluaran seperti utang luar negeri. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis yang diambil saat negara membutuhkan. Selanjutnya kita bahas contoh-contoh dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah tax amnesty atau amnesti pajak. Nah, tax amnesty bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang sebelumnya belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendaftarkan aset mereka dan membayar pajak yang sebelumnya terutang. Dengan demikian, pendapatan pemerintah akan bertambah. Nah, yang kedua adalah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, pernah nggak sih kalian melihat berita seperti ini? Nah, apa sih kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kebijakannya adalah dengan melakukan penetapan harga eceran tertinggi. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen, dan hal ini dilakukan ketika harga pasar dianggap terlalu tinggi dan melampaui batas daya beli masyarakat.
Nah, dalam kebijakan ini, penjual tidak boleh menetapkan harga di atas dari harga maksimum yang ditetapkan.